panggilan khusus. Saka melangkahkan kakinya untuk mendekati pintu. Dia akan benar-benar menghajar orang yang sudah mengganggu dirinya. Dia membuka pintu dengan ekspresi yang sangat kesal. Dia memang tidak akan memberikan orang itu ampunan apapun. Tepat setelah pintu terbuka, Saka mendapati jika yang datang adalah Branch dengan wajah kusam dan tatapan datar juga lesu. Dia tampak membawa paper bag berisi sayuran dan semacamnya. "Apa yang kau lakukan di sini?" ketak Saka yang tampaknya sudah benar-benar emosi. Ternyata pria ini yang sudah mengganggu malamnya. Branch menatap pria itu dengan penuh kebingungan. Ekspresi wajahnya yang terlihat cengok. "Kau yang memintaku ke sini," ucapnya sambil mengangkat paper bag ke atas. "Pesananmu," sabung pria itu yang juga tampak kesal. Masalahnya, dia baru saja bangun, bahkan masih mengumpulkan nyawa, tapi Saka malah memerintahkan dia untuk bawa bahan masakan. Mendengar alasan itu, Saka bercak kesal. Dia sendiri sampai lupa kalau sedang menitipkan sesuatu pada Branch. Karena masih jengkel, dia merampas paper bag yang disodorkan dari Branch sampai membuat pria itu keheranan. Ada masalah apa dengan Saka? Kenapa dia seperti orang sinting, marah-marah tanpa sebab? Tapi Branch berusaha untuk mengabaikannya. Setelah menyerahkan pesanan Saka, dia berniat untuk istirahat sebentar. Rasa kantuk itu masih terasa. Sebentar saja dia ingin merebahkan tubuh. Baru saja Branch ingin melangkahkan kakinya, buru-buru Saka menghalangi pria itu. Dia menyanggahkan tangannya di bingkai pintu. "Mau kemana?" tanya pria itu yang langsung menghentikan langkah Branch. Kening pria itu mengerut. Dia menatap Saka yang tampak sangat berbeda. Biasanya jika dia ingin mampir, Saka akan biarkannya saja. Tapi kali ini kenapa malah dihalangi? Dia hanya ingin istirahat beberapa menit saja, ingin melepaskan dahaganya sebentar. Di tengah perdebatan mereka, ternyata Stella datang menghampirinya dari arah kamar. Dia penasaran siapa yang datang malam-malam begini. "Aku ingin masuk sebentar, masih ngantuk," ucap Branch yang berusaha untuk menjelaskan. Tapi sepertinya Saka memang tidak akan mengizinkannya, karena sekarang pria itu justru menggelengkan kepala. "Tidak bisa." "Hah?" Branch benar-benar keheranan. Apa alasannya? Dia hanya ingin duduk sebentar, bukan minta makan. "Sebentar saja." "Tidak bisa," ucap Saka dengan tegas. "Kau pulang saja," kata pria itu sambil mengibaskan tangannya seperti ingin mengusir Branch. "Tapi, Tuan," mendengar sebuah suara yang begitu lembut, spontan Saka menoleh ke belakang. Dan dia benar-benar terkejut ketika mendapati Stella yang kini sudah berdiri di belakangnya. Astaga, kenapa dia malah keluar dari kamar sih? "Heh, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Saka, dan sekarang rasa kesalnya bertambah 2 kali lipat karena kehadiran Branch dan juga Stella yang tiba-tiba keluar dari kamar tanpa perintahnya. Stella yang kebingungan hanya bisa tercengang. Dia tidak mengerti kenapa Saka sangat marah hanya karena dia keluar dari dalam kamar. "Saya masuk kamar, Stella," perintah pria itu yang sudah semakin kesal. Dia benar-benar jengkel karena sekarang emosinya benar-benar diuji. Menyadari kemarahan pria itu, Stella panik. Dia langsung berlari menuju kamar dan cepat-cepat mengunci pintu kamar. Sebelum tanduk Saka keluar, lebih baik dia menurutinya lebih awal. Padahal Stella hanya penasaran dengan tamu yang datang, karena tadi Saka menghalangi pandangannya. Setelah memastikan Stella masuk ke dalam kamar, Saka menatap pria itu yang masih berada di hadapannya, memandang dia dengan penuh keheranan. Sejak kapan seorang Saka berubah menjadi sangat posesif seperti ini? Setahu Branch, dia itu pria brengsek yang tidak memiliki hati. "Kau brak!" Saka langsung menutup pintu dengan cepat. "Aku tidak menerima tamu, Branch," ucapnya dari dalam yang terdengar seperti pekikan. Branch yang masih berdiri di depan pintu hanya bisa ternganga. Otak pintar pria itu sedang berusaha untuk mencerna kejadian barusan. "Heh, sinting," ucapnya kemudian, karena tidak kunjung menemukan jawaban. Dia baru saja bangun tidur, jadi otaknya tidak bisa berfungsi dengan baik. Pada akhirnya, Branch memilih untuk meninggalkan apartemen Saka. Percuma juga dia berdiri di sana. Saka pasti tidak akan membiarkannya masuk. Sementara pria itu sendiri meletakkan paper bag berisi pesanan di atas meja pantry. Saat yang sama, Stella mengintip dari celah pintu kamar yang sedikit terbuka. Dia ingin memastikan apakah tamu Saka itu sudah pergi, dan dia bisa keluar. Ternyata Saka menyadari jika wanita itu mengintip. Dia meliriknya dari sudut mata dan mendapati Stella dengan posisi semula. "Tidak perlu mengintip, Stella, keluarlah," perintahnya, lalu mengeluarkan benda dari paper bag satu persatu. Bagi Stella, perintah Saka harus dituruti, jadi mau tidak mau dia harus keluar. Saat yang sama, pria itu berbalik dan menatap Stella yang sudah berdiri beberapa meter di hadapannya. Bagaimana mungkin dia membiarkan Branch melihat Stella yang cantik seperti ini? Dia belum siap membiarkan orang lain menikmati kecantikan Stella. Biarkan besok orang-orang melihatnya di acara pesta Roland. Saka yakin Ana pasti akan syok
ketika melihat seorang wanita menggandeng dirinya. Lain kali, jika ada orang lain datang dan kamu tidak mendapat perintah dariku untuk keluar kamar, jangan coba-coba keluar. Paham? Ucap pria itu dengan panjang lebar. Spontan Stella menganggukkan kepalanya. Dia paham, meski tidak menyadari kenapa Saka mengakukan hal itu. Biarkan sajalah, jika dia terus bertanya, yang ada bibirnya akan jadi korban nanti. Kemari, Stella melangkahkan kakinya untuk mendekati pria itu. Air muka Saka sudah kembali seperti biasa, tidak semarah tadi lagi, tapi masih tetap menyebalkan. Pria itu melingkarkan tangannya di pinggul Stella lalu mendorong agar semakin mendekat padanya. Kini sudah tidak ada lagi jarak antara mereka. Stella menyanggah kedua tangannya di depan dada Saka sebagai jarak agar dia bisa melihat wajah pria itu. Meski dari jarak seperti ini pun, dia bisa merasakan hangatnya nafas pria itu menyapu permukaan kulitnya. Masaklah, saya akan menemanimu di sini, ucap pria itu lalu mengecup bibir Stella dengan lembut. Satu hal yang menjadi pusat kebingungan di kepala Stella. Kenapa akhir-akhir ini Saka seringkali bersikap lembut padanya? Dia tidak mengerti perubahan apa yang dialami pria itu. Sialnya, semakin dia memikirkan hal itu, semakin dia dihantui kebingungan. Baik tuan, ucap Stella dan bersiap untuk melepaskan rangkulan Saka dari pinggangnya. 6 detik kemudian pria itu justru semakin mengeratkan lingkaran tangannya di pinggul Stella. Jangan panggil saya tuan, Stella. Saka berbicara dengan bibir menempel di bibir Stella. Tatapannya terlihat begitu layu, memperhatikan setiap inci kulit wajah Stella dari jarak yang paling dekat. Mendengar perintah itu, Stella mendadak panik. Jika bukan tuan, dia harus manggil apa? Maksud tuan? Besok di acara pesta, kamu harus memanggil saya dengan sebutan sayang. Seluruh bulu roma di tubuh Stella meremang. Bola matanya membulat sempurna karena syok mendengar perintah itu. Hanya untuk besok. Jadi biasakan dirimu dari sekarang. Paham? Stella menganggukkan kepalanya dengan cepat sebagai tanda jika dia mengerti akan perintah itu. Meski sekarang jantungnya berdebar semakin tidak karuan. Hei, kenapa Saka suka sekali membuat dia salah tingkah? And I pray, I believe in the better days.